Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore menjelang malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa Rabu kita, Rabu 6 Mei 2020. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita, kita mau menyembah Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak bagi Bapak Ibu Saudara bersaat teduh. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Hadirat-Mu Tuhan.
di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkuasa atas kami, Tuhan yang boleh melingkupi kami dengan kuasa perlindungan-Mu. Kami mau membuka setiap persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan persekutuan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kita akan menyanyikan pujian Jangan Kamu Khawatir. Membuka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Begini bunyi firman Tuhan dengan judul perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah jangan kamu khawatir. Seperti pujian yang sebelumnya kita pujikan di hadapan Tuhan dengan judul jangan kamu khawatir. Tema kita pada malam hari ini pun jangan kamu khawatir. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan kamu khawatir pula akan tubuhmu. Setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya khawatir. Khawatir merupakan rasa gelisah ataupun takut akan sesuatu yang belum pasti terjadi. Saat ini Bapak Ibu, melalui Matius 6 ayat 25 sampai 34 kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal. Kita tidak perlu khawatir. Untuk yang pertama, mengapa kita tidak perlu khawatir? Poin yang pertama adalah karena khawatir tidak menguntungkan yang positif. Saya akan membacakan di ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Poin yang pertama, kita tidak perlu khawatir karena khawatir tidak menguntungkan hal yang positif. Nah, begini Bapak Ibu, kita manusia pasti khawatir akan hidup kita. Besok saya makan apa ya? Besok saya mau beli apa ya untuk anak saya supaya anak saya senang. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak perlu khawatir karena khawatir tidak menguntungkan hal yang positif. Firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Menambahkan sehasta saja, itu artinya pun tidak ada hal yang menguntungkan sedikit pun ketika kita khawatir. Kemudian poin yang kedua, kita tidak perlu khawatir karena Allah memelihara kita. Kita akan melihat pada ayat yang ke-25, 31 dan 34. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian di ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Amin. Hal yang kedua kita tidak perlu khawatir adalah karena Bapa di surga memelihara kita. Seperti pujian, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir akan apa yang
kamu makan, minum, pakai karena Bapa di surga memelihara. Seperti firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu khawatir. Ayat 25, 31 dan 34 di situ berulang kali dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Itu sesuatu hal yang penting supaya kita tidak perlu khawatir. Tuhan Allah sendiri yang memperingatkan kepada kita agar kita tidak perlu khawatir karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Allah sendiri yang memperingatkan kita, memberikan penghiburan bagi kita, memberikan kepada kita dorongan supaya kita tidak perlu khawatir. Amin. Biarlah melalui renungan kita pada malam hari ini, kita boleh diingatkan kembali mengenai hidup kita yang saat ini mungkin kita sedang dikhawatirkan oleh COVID-19. Saya mengajak Bapak Saudara untuk tetap berserah kepada Tuhan. Mungkin saat ini banyak yang khawatir, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa bekerja seperti biasanya, tidak bisa seperti biasanya kita pergi ke sekolah ataupun kuliah ataupun bertemu dengan teman-teman kita, berkumpul dengan teman-teman kita. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita diberikan banyak waktu untuk bersama dengan keluarga di rumah. Kita tidak perlu khawatir karena khawatir tidak menguntungkan hal positif. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Allah memelihara kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai hal kekhawatiran. Kami bersyukur Tuhan, oleh firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak khawatir. Oleh firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat mengerti tentang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Allah yang memiliki segala hal yang kami perlukan, Allah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar mengenai firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau melanjutkan persekutuan kami mau melanjutkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan persekutuan kita pada malam hari ini. Kita akan menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, mujizat itu nyata.
Saat ini kita akan menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Untuk sesi yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang ditakuti atau sedang berjaga-jaga oleh karena adanya COVID-19. Kita doakan supaya bangsa kita boleh dipulihkan kembali. Saat ini kita juga berdoa untuk pemerintah, Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Kita doakan setiap pemerintahan yang ada. Kita doakan supaya mereka memerintah dengan rasa takut akan Tuhan. Kita doakan supaya mereka juga boleh bertanggung jawab untuk setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kita berdoa untuk lembaga baptis, untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kita doakan untuk setiap program yang ada. Kita doakan untuk setiap anak-anak Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan. Kita doakan. Kita juga berdoa untuk lembaga baptis yang lainnya, yaitu rumah sakit baptis yang ada di Malang, Kediri maupun Lampung. Kita doakan supaya melalui lembaga rumah sakit ini nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Kita juga berdoa untuk sekolah tinggi teologi yang ada di Semarang, Medan, Jakarta maupun Bandung. Kita doakan supaya melalui sekolah tinggi teologi yang ada saat ini, biarlah semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepadamu untuk menaikkan setiap pokok doa kami. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menuntun bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan sesuatu hal terjadi bagi bangsa kami. Saat ini kami sedang berjaga-jaga oleh karena adanya wabah COVID-19 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengambil sisi positif dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, mohon hikmat-Mu bagi kami supaya kami boleh tetap berjaga-jaga, kami boleh tetap melindungi setiap orang-orang yang kami kasihi, kami boleh saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan kami Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, untuk Presiden kami beserta jajarannya. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap pemerintah untuk menegakkan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah mereka boleh memimpin dengan rasa takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa kami dengan bertanggung jawab Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk lembaga baptis yang boleh Tuhan percayakan bagi kami saat ini Tuhan. Ada gabungan gereja baptis yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menuntun setiap program demi program yang boleh mereka rencanakan. Tuhan juga yang boleh menuntun setiap jalannya proses, setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah mereka boleh melayani dengan kerinduan hati mereka Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk lembaga baptis yang lainnya, yaitu rumah sakit baptis yang ada di Malang, Kediri maupun Lampung. Tuhan tolong berkati.
supaya melalui rumah sakit ini anak-anak-Mu boleh semakin diperdengarkan oleh karena nama-Mu Tuhan. Kami juga mengingat untuk Sekolah Tinggi Teologi Baptis yang ada di Semarang, Jakarta, Bandung maupun Medan. Biar kiranya Tuhan yang boleh menuntun, biar melalui wadah ini semakin banyak hamba Tuhan yang diperlengkapi untuk melayani jemaat-Mu dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami mau menyerahkan doa kami di hadapan-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan doa kita. Kita akan menyanyikan pujian Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan
Gereja Baptis Indonesia Wonosari, kita berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, baik keluarga Pendeta Budi Suwondo, keluarga Bapak David, keluarga Bapak Yogi. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani gereja kita di tempat ini. Kita doakan untuk setiap kesehatan mereka, kita doakan untuk setiap kebutuhan yang mereka perlukan setiap harinya. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberikan kecukupan. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Wonosari. Kita doakan untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan saat ini, yang mereka tekuni saat ini, boleh memperlihatkan nama Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap kebutuhan yang diperlukan oleh setiap jemaat. Kita doakan supaya Tuhan juga yang boleh mencukupkan. Kita doakan untuk anak-anak, kita doakan untuk pendidikan mereka saat ini. Kita mau bersama-sama memberikan hati kita untuk berdoa supaya setiap cita-cita yang mereka harapkan saat ini ke depannya boleh tercapai. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang boleh menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat atau anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul, baik pekerjaan, rumah tangga, pendidikan ataupun pasangan hidup. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menilik ke dalam hati mereka. Tuhan saja yang boleh mendengar setiap kerinduan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita juga berdoa untuk sekolah TK dan SD Emmaus. Kita doakan supaya melalui sekolah ini Tuhan memakai setiap guru-guru yang boleh Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak. Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi setiap guru-guru. Biarlah mereka boleh mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak. Kita doakan juga untuk setiap anak-anak yang boleh menempuh pendidikan di sekolah Emmaus. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memberikan penyertaan bagi setiap anak-anak. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali untuk berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga hamba Tuhan, baik keluarga Bapak Budi Suwondo, keluarga Bapak David, maupun keluarga Bapak Yogi. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun setiap keluarga hamba Tuhan ini ya Bapak. Tuhan yang boleh memberikan hikmat-Mu supaya mereka boleh menjadi teladan bagi setiap jemaat-Mu, baik dalam perkataan, pemikiran maupun tindakan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kebutuhan yang mereka perlukan setiap harinya. Biar kiranya Tuhan yang boleh mencukupkan kebutuhan mereka. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap jemaat-Mu
yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Biar akhirnya Tuhan yang boleh menuntun, Tuhan yang boleh menjamah, Tuhan juga yang boleh memulihkan setiap sakit penyakit mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat-Mu, Tuhan yang boleh memberikan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bekerja. Biar kiranya Tuhan yang boleh memberkati pekerjaan yang mereka lakukan saat ini. Tuhan yang boleh mencukupkan setiap kebutuhan jemaat-Mu yang mereka perlukan setiap harinya. Tuhan yang boleh memberkati, biarlah melalui setiap pekerjaan yang mereka lakukan, mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga ataupun lingkungan mereka. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul, baik dalam rumah tangga, pendidikan, sekolah, pekerjaan ataupun pasangan hidup. Biar akhirnya Tuhan yang boleh menuntun, Tuhan yang boleh melihat setiap kedalaman hati mereka, kerinduan hati mereka. Tuhan saja yang boleh memberikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka tidak jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, meminta setiap kerinduan hati mereka kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk sekolah TK, SD, Emmaus. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin, memberkati setiap guru-guru yang boleh Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu supaya guru-guru boleh menjadi teladan bagi anak-anak-Mu di TK dan SD Emmaus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah mereka boleh mendidik, menjadi teladan bagi teman-teman mereka. Mereka boleh memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Wonosari ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan doa Rabu kita pada malam hari ini sudah selesai. Saat ini kita akan menutup persekutuan kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah
di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami telah menaikkan setiap pokok doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pokok doa yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu boleh Engkau dengar dan Engkau jawab pada waktu Tuhan yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.